Pemirsa Anda kembali menyaksikan Galeri Publik. Kami masih bersama dengan Ibu Linda dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan juga Pak Zo dari Kantor Wilayah Kumham DKI Jakarta. Kita masih bicara soal kekayaan intelektual komunal. Saat ini kita sudah ada di segmen terakhir. Tapi sebelum masuk ke harapan-harapan gitu ya, saya mau ke Ibu Linda dulu. Bu Linda yang mungkin bisa cerita sedikit soal pengalaman-pengalaman yang pernah dirasakan oleh pemerintah DKI Jakarta sendiri soal misalnya ada potensi untuk masa perebutan nggak siapa ya, upaya untuk ngeklaim salah satu atau salah berapanya budaya dari DKI Jakarta yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi pernah, baik Mbak Jian, jadi pernah dulu sebelum Topeng Belantek itu dicatatkan sebagai kekayaan intelektual komunal maupun warisan budaya tak benda Indonesia, itu sempat dibicarakan bahwa Topeng Belantek itu berasal dari daerah Tangerang. Memang pergerakan budaya itu dulunya memang masyarakat Betawi asli itu mereka tinggal pindah ke daerah pinggiran Jakarta, Bekasi, Tangerang, nah itu. Jadi dan mereka mengembangkan budaya tradisi Topeng Belantek di wilayah tempat tinggalnya sekarang. Tetapi dan itu sempat mau diklaim, tetapi dengan adanya kita lakukan pencatatan kekayaan intelektual komunal bahwa Topeng Belantek itu adalah berasal dari DKI Jakarta yang dikembangkan oleh masyarakat Betawi itu, jadi itu terlindungi, jadi itu tidak bisa diklaim kembali menjadi tarian tradisional atau budaya tradisional dari daerah lain. Oke, begitu. Walaupun itu berkembang di sekitar DKI Jakarta. Tapi aslinya adalah berasal dari kebudayaan asli budaya Betawi. Jadi intinya lebih ke dulu-duluan untuk mendaftarkan KIK tadi, atau memang ada upaya yang bisa dilakukan untuk membuktikan bahwa ini emang awal mulanya tuh dari wilayah yang ini loh, bukan memang, itu gitu. Memang ketika pendaftaran itu tentunya ada kajian-kajian yang harus dibuktikan bahwa itu adalah asli dari kebudayaan Betawi. Misalnya kalau yang tadi Topeng Belantik itu, bagaimana cara membuktikan untuk melihat bahwa sebenarnya lahirnya dari? Ya, itu akan Betawi. Ada kajian dan akan ada juga ada borang ya, ada yang dari persyaratan-persyaratan dari Kemenkumham yang harus kita penuhi, sehingga kita juga wajib untuk memberikan kajian, melakukan kajian bahwa ini adalah potensi asli budaya DKI Jakarta. Jadi memang harus ada dokumen-dokumen yang memang mendukung bahwa itu adalah berasal dari budaya masyarakat Betawi. Iya, betul sekali Bu, karena kan memang kalau kita ingat yang namanya warga atau masyarakat itu kalau pindah tempat sangat mungkin mereka membawa budaya atau kebiasaan yang mereka lakukan di tempat sebelumnya tuh. Kalau di DKI kalau nggak salah pernah juga ya ondel-ondel atau apa ya? Pernah nggak sih Bu, atau ada yang lain? Memang ondel-ondel juga berkembang di daerah pinggiran Jakarta, misalnya Bekasi, wilayah-wilayah yang bersinggungan langsung gitu dengan ya sama Jakarta. Kemudian juga di Tangerang juga ada ondel-ondel. Tetapi secara aslinya itu adalah cipta karya dari masyarakat Betawi asli di DKI Jakarta. Apakah dalam proses untuk mengurus pencatatan KIK tadi juga melibatkan para pegiatnya gitu Bu? Tentu. Oh, ya. Karena memang kita juga harus melibatkan mereka karena komunitas ini sendiri yang memang mengembangkan tradisi budaya tradisinya itu seperti itu. Dan dalam hal kajian kami juga bekerja sama dengan Lembaga Kebudayaan Betawi yang memang sudah berdiri lama dan itu memang mereka selalu berdampingan dengan masyarakat DKI Jakarta. Biasanya inisiasinya itu dari kelompok atau komunitas tadi, atau bisa dimulai dari pemerintah daerah? Bisa, sangat mungkin dua-duanya kolaborasi? Dua-duanya kolaborasi seperti itu. Gitu. Seperti yang tadi disampaikan, mungkin mereka punya
punya cipta karya tradisi tapi tidak tahu bagaimana mendaftarkan, ya kami bantu dengan itu, atau kami lakukan menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat. Oke, intinya harapannya dalam hal sama pelindungan ya, Bu? juga kita termasuk pelindungannya juga harus melakukan hal itu. Oke, intinya harapannya sama supaya kekayaan kebudayaan yang ada di wilayah kita semua tidak bisa diklaim, bisa terlindungi juga begitu ya. Oke, nah sekarang sebelum kita akhiri diskusinya, kita mau dengar harapan-harapan baik dari Bu Linda maupun Pak Zul begitu ya. Bagaimana nanti penerapan pelaksanaan dari kekayaan intelektual komunal ke depannya, supaya tidak banyak lagi, kalau disebutkan tadi ada banyak tantangan atau hambatan, mudah-mudahan makin lama nih tantangannya semakin sedikit nih Pak. Tapi kalau dari Pak Zul harapannya seperti apa sih Pak? Baik, sebelum ke sana, pertama tentu ucapan terima kasih kepada JAK TV dan Provinsi DKI, tentu dengan niat yang sama, yaitu memberikan informasi, menyebarluaskan informasi kepada masyarakat khususnya terkait dengan KIK. Tentu banyak harapan kami kepada masyarakat DKI melalui Kadis Kebudayaan, Bu ya. Ayo sama-sama kita menginventarisasi KIK ini di seluruh DKI sehingga kita bisa mencatatkan melalui DJKI. Tentu kami selaku Kumham tidak hanya menunggu, tapi memang proses alurnya itu memang harus dari bawah, dari masyarakat, kelompok masyarakat ke dinas kebudayaan terkait untuk mengajukan pencatatannya ke DJKI. Kami Kumham DKI membantu, mendampingi, mensupport segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat, kelompok masyarakat ataupun dinas terkait, ayo sama-sama kita mendukung, kita sama-sama mencatatkan kekayaan intelektual ini sehingga di sana ada perlindungan hukum, ada kepastian hukum, sehingga nanti apa yang kita miliki tidak bisa diklaim oleh orang lain. Inilah salah satu bentuk program Kemenkumham dalam hal ini DKI untuk memberikan pelayanan menerima permohonan dari provinsi ataupun dinas terkait yang berhubungan dengan kekayaan intelektual. Sekali lagi kami terima kasih. Ayo masyarakat di DKI kita semangat untuk mencatatkan, mendorong perlindungan ataupun mengajukan permohonan KIK yang kita bahas hari ini. Betul-betul inilah milik DKI. Siap, terima kasih banyak Pak Zul. Kalau dari Ibu Linda, harapannya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Jihan dan JAK TV, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada kali ini untuk memberikan informasi tentang kekayaan intelektual komunal. Jadi pencatatan kekayaan intelektual komunal sebagai bagian dari upaya pelestarian kekayaan intelektual komunal merupakan hal yang menjadi perhatian kami dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, bahwa kekayaan intelektual komunal bukan hanya bisa mendorong pengembangan di daerah dan juga perekonomian masyarakat, namun warisan budaya tersebut merupakan bagian dari identitas bangsa yang kita miliki. Maka dari itu berbagai kekayaan intelektual komunal tersebut harus dicatatkan dan didaftarkan sehingga dapat dilindungi dan dilestarikan. Kami juga akan mengenalkan terus tentang kekayaan intelektual komunal melalui kerjasama antara Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta melalui stakeholder kekayaan intelektual di wilayah DKI Jakarta seperti kelompok masyarakat atau tokoh masyarakat. Selain itu juga kami mendorong agar kesadaran melindungi kekayaan komunal yang ada itu akan terus meningkat. Baik, terima kasih banyak Ya. Ibu Linda dan juga Bapak Zul atas diskusinya hari ini yang menarik. Mudah-mudahan cita-cita tadi kita semua supaya seluruh kekayaan intelektual kita, terutama kebudayaan ini bisa aman, bisa menjadi kebanggaan dan juga identitas bangsa Indonesia sampai kapanpun ya Pak. Setuju ya Pak ya? Setuju. Ibu Linda. Setuju, Mbak. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Linda dan juga Pak Zul. Mudah-mudahan sehat selalu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan terus hadir di program Galeri Publik di edisi selanjutnya RKT
Jakarta, saya Dejihan beserta kru yang petugas pamit undur diri. Sampai jumpa.